Halo, selamat jumpa di channel saya Mr. Liu Yunita Prabowo. Pada kali ini kita akan membahas PH1 bilangan bulat dan pecahan kelas 7 ya khususnya ini. Oke, mari kita akan segera bahas. Oke, baik anak-anak, kita akan mencoba membahas satu persatu. Ini soal yang pertama. Soal yang pertama, hasil dari 3/4 kali 7/10 dikurangi 1/6 dibagi 2/3 adalah titik. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita ubah dulu 3/4 menjadi pecahan biasa yaitu 15/4 ya. Lalu 7/10 tetap. 1/6 diubah menjadi 7/6, 2/3-nya tetap. Setelah itu jadilah seperti ini, 15/4 kali 7/10 kurangi 7/6 bagi 2/3. Jelas ya ini ya? Kita lanjutkan, bagaimana penyelesaiannya? Kita dahulukan yang sebelah kiri. Kita sederhanakan. Caranya, kita bagi 5. Ini kita bagi 5. 15 bagi 5, 3. Ya. Lalu 15 bagi 5 sudah 3 ya. Terus 10 bagi 5 hasilnya 2. Nah, maka kita akan peroleh seperti ini. 3 kali 7, 21. 4 kali 2 yang bawah jadi 8. Nah, yang sebelah kanannya kurangi 7/6 dikali 3/2. Kenapa kok dirubah kali? Karena awalnya adalah bentuk bagi. Nah, karena bentuk bagi sudah dirubah kali, kita bisa sederhanakan lagi yang 3. Ini kita coret ya. Kita bagi 3, 1. Kita bagi 3, 2. Maka kita akan peroleh 21/8 dikurangi 7 kali 1, 7, 2 kali 2, 4. Nah, seperti ini. 21/8 kurangi 7/4. Setelah itu kita samakan penyebutnya. 8 dengan 4 jadi penyebutnya 8 ya. Yang 7/4 akan berubah. Seperti ini. Jadi 21/8 dikurangi 14/8. Kalau sudah sama penyebutnya, maka kita peroleh 21 kurangi 14 adalah 7/8. Ini ya jawabannya. Mungkin di tempat kalian sebelumnya akan tidak sama dengan urutan ini, tapi jawabannya pasti ada yang seperti ini. Jadi pasti sama. Baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Soalnya adalah Rina memiliki manik-manik merah 80 buah dan manik-manik hijau 60 buah. Rina akan membuat sebanyak mungkin kalung dan kombinasi kedua manik-manik tersebut. Jika kalung-kalung tersebut berisi manik-manik merah dan hijau dengan jumlah sama, maka tentukan A. Berapa kalung yang dapat dibuat Rina? B. Berapa butir manik-manik merah dan hijau pada setiap kalung? Nah, untuk menjawab ini, maka kita perlu menulis. Nah, kalau menulis perlu telatenan ya. Jadi, kita mulai dari yang diketahui dulu. Apa yang diketahui? Nah, yang diketahui yaitu manik merahnya 80 buah ya. Manik hijau 60 buah. Lalu akan dibuat kalung kombinasi manik merah dan hijau. Jadi maksudnya satu kalung itu manik merah dan hijau, tetapi paling banyak berapa?
Tuh, nanti jumlahnya sama harus setiap kalung nanti. Berikutnya, kalau sudah tahu itu, kita lanjut yang ditanya. Nah, kita sederhanakan. Yang ditanya A itu adalah banyak kalungnya pastinya. Yang B, banyak butir manik merah dan hijau setiap kalung. Jadi pertanyaan yang B ini harap hati-hati ya. Kalian harus paham maksudnya, yaitu setiap kalung manik merahnya berapa, manik hijaunya berapa. Tuh. Berikutnya, kita langsung jawab. Yuk, jawabnya ya karena harus sama, kita pakai FPB ya. Pakai FPB dari 80 dan 60. Maka kita ingat lagi faktorisasi prima dari 80, yaitu sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Lanjutnya, faktorisasi prima 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu, FPB-nya berapa? Kita ambil yang pangkat terkecil dari faktor prima yang sama. Di situ terlihat ya, 2 pangkat 2 lebih kecil dan 5. Kalau 3-nya kok enggak? Ya, 3 itu untuk KPK. Kalau KPK, 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Seperti itu. Lalu FPB-nya berapa? Ya, 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 5 hasilnya 20. Ya, jadi banyak kalung yang dapat dibuat Rina adalah 20 buah. Lanjut. Untuk yang B, nah banyak manik merah tiap kalung. Ya tinggal 80. Kan banyak maniknya 80 totalnya ya. Kita bagi 20. 20 dari mana? Dari banyak kalung yang didapat. Bagi 20 sehingga banyak manik merahnya 4 buah. Nah, berapa banyak manik warna hijaunya? Ya 60 kita bagi 20 sama dengan 3 buah. Oke? Untuk soal yang ketiga, ini ya, jika A per 9 sama dengan 12 per 27 sama dengan 20 per B sama dengan 8 per C, maka A, B, C adalah, kita selesaikan satu-satu. A per 9 sama dengan 12 per 27. Kita ambil dua ini ya. A per 9 sama dengan 12 per 27. Kalau kita sederhanakan ini 12 bagi 3. 4. 27 bagi 3. 9. Berarti A-nya 4. Maka kita dapatkan 4 per 9. Ya. Dari mana dapatnya? Sederhananya saja. Dari sini, ini dapat, ini itu kita bagi dengan 3 ya. Oke, lanjut. Untuk yang B, gimana caranya? 12 per 27 sama dengan 20 per B yang tengah ya. Ya, 12 per 27 bisa kita sederhanakan seperti yang kiri itu. 4 per 9 sama dengan 20 per 45. Kok dapat 45 B-nya? Ya, dari sini kan 4 ke 20 kali 5. Maka dari sini ke sini 9 ke 45 kita kalikan 5. Nah, seperti itu. Lanjut. Untuk yang 20 per B sama dengan 8 per C ya. B-nya sudah ketemu 45 ya. Jadi kayak gini, 20 per 45 sama dengan 8 per C. Kita sederhanakan 20 per 45 kita bagi 5, kita bagi 5 seperti yang depan ya. Jadi sederhananya 4 per 9. Nah, 4 per 9 sama dengan 8 per 18. Kok bisa? 4 ke 8 kan kali 2. Kalau 9 ke 18 ini dikalikan 2. Nah, mudah bukan? Oke, berarti kita tandai ya. Yang A tadi 4, yang B 45, yang C 18. Kita tulis A sama dengan 4, B sama dengan 45, C sama dengan 18. Mana urutannya? Jangan sampai keliru ya. Ya, yang ini. Oke, untuk soal yang keempat.
Dinda memiliki seutas tali yang panjangnya 15 3/4 meter. Tali tersebut akan dipotong-potong dengan panjang yang sama. Jika panjang setiap potong tali adalah 3/4 meter, maka banyak potongan tali adalah... Nah, kita ubah menjadi ini ya. Kita sederhanakan, gampangnya kan karena dibagi 3/4, ya jadi seperti ini, 15 3/4 bagi 3/4. Hati-hati, yang kita utamakan adalah 15 3/4-nya kita ubah dulu menjadi pecahan. 15 kali 4, 60 tambah 3 ya. Jadilah 63/4. Kita bagi 3/4, lalu baginya kita ubah kali menjadi gini, 63/4 kali 4/3, 4/3 dibalik ya. Lalu jadilah seperti ini. 4 bagi 4, 1. 63 bagi 3, 21. Seperti ini. Jadi jawabannya benar adalah 21. Oke. Nah, soal yang kelima. Harga sebuah laptop 20% lebih mahal dari harga sebuah handphone. Jika harga sebuah handphone 5 juta rupiah, maka harga laptop tersebut adalah... Harga laptopnya, gimana ya caranya ini? Ya, ini kan ada dua ya, ada laptop, ada handphone. Untuk lebih mudahnya seperti ini. Kita anggap harga handphone itu 100%. Karena yang ada harganya kan handphonenya. Maka harga laptop, karena lebih mahal, lebih 20%, ya berarti ditambah 20%. Jadilah 120%. Bagaimana menghitung harga laptopnya? Mudah sekali. Ya, persentasenya tadi kan 120% ya. Jadi seperti ini. 120 per 100 sama 120 per 100 ini sama dengan 120% ini ya. Kita kalikan dengan harga handphonenya. 5 juta. Nah, kita peroleh berapa? 120 kali 50.000. Loh, kok tahu gini? Ya dari sini, ini kita coret ini ya. Ini coret nolnya 2, ini nolnya 2, tinggal 50.000 ya. Tinggal 50.000. Lalu berikutnya kita kalikan hasilnya 6 juta. Maka jawabannya yang benar adalah ini. Yeay. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Pak Alex memiliki sebuah kebun, 2/3 bagiannya ditanami pohon mangga, 1/3 bagian lagi ditanami pohon jambu, dan sisanya ditanami pohon rambutan. Jika luas kebun Pak Alex 600 meter persegi, maka luas tanah yang ditanami pohon rambutan adalah berapa meter persegi? Gampang anak-anak. Memang ini kelihatan susah ya, tapi kita ibaratkan seperti ini. Sisa tanah pohon rambutan. Loh, kok langsung sisa tanah? Ya, yang kita cari memang sisanya. Karena lah terus satunya ini dapat dari mana? Ya, satu ini kita anggap satu bagian. Jadi satu kebun itu. Kita anggap satu itu satu kebun itu ya. Satu bagian. Kita kurangi 2/3, kurangi 1/5. Maka jika kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini ya. 3/3. Yang satu ini berubah jadi 3/3. Hanya tetap min 2/3, min 1/5. Selanjutnya yang kita kurangi dulu adalah yang kiri ya. 3/3 kurangi 2/3. Hasilnya 1/3. Nah, seperti ini. Nah, 1/3 dikurangi 1/5. Maka kita samakan penyebutnya. 3 dengan 5, KPK-nya 15 ya. Jadi seperti ini. 5/15 kurangi 3/15, maka diperoleh 2/15. Nah, 2/15 itu 2/15 bagian dari kebun itu untuk rambutan. Nah, yang ditanyakan yaitu luas tanahnya. Nah, bagaimana menghitung luas tanahnya? Ya tinggal 2/15 ini kita kalikan 600. Maka didapatkan 2 kali 40. Dapat 2 kali 40 dari mana? Ya, ini kita bagi. Ini coret, kita coret. 600 bagi 15 kan 40. Ya. Gini. Maka 2 kali 40 adalah 80. Sesuai satunya meter persegi. Jawabannya yang mana ya? Nah, yang itu. Oke.
Ya, soal yang ke-7. Seorang anak berjalan dari tiang bendera sejauh 52 langkah ke timur, kemudian berjalan ke barat 71 langkah. Setelah istirahat sejenak, anak tersebut berjalan lagi ke timur 29 langkah. Posisi anak sekarang adalah, nah seperti ini kita harus paham dulu peta mata arah angin ya, kalau digambar seperti apa. Jadi seperti ini. Tanah panah, atas, bawah, kanan, kiri. Kalau atas itu utara, bawah selatan, kanan timur, kiri barat. Nah, setelah itu kita tentukan tiangnya ini. Kita gambar tiangnya. Ini anggap tiang ya, yang warna ungu. Selanjutnya dia pertama kali adalah berjalan ke timur sejauh 52 langkah. Nah, disinilah posisi anaknya kira-kira di kanannya. Karena ke timur, berarti ke kanan. Setelah itu, dia berjalan ke arah barat 71 langkah. Jadi ke kiri. Ya, ini. Nah, untuk membantunya kita beri garis putus-putus. Kemudian ada sisanya di kiri tiang itu berapa? Ya tinggal 50. Oh, kebalik 71 kurangi 52. Ya sama dengan 19 langkah itu di kiri tiang atau di barat tiang. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu yang ketiga perjalanannya adalah dia ke kanan ya, karena ke timur 29 langkah seperti ini. 29 langkah ke timur. Nah, ini posisi terakhirnya. Berarti dia menyeberangi tiang lagi. Sejauh berapa? Ya tinggal ini 29 kita kurangi 19, maka ketemu 10 langkah di timur tiang bendera. Jawabannya yang mana ya? Ya, yang ini. Oke, masuk soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini bentuk pangkat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? 7 pangkat 6 bagi 7 pangkat 4 dikurung ya, pangkat 2. Ini maksudnya dipangkatkan 2 kali 7 pangkat 3. Maka kita sederhanakan. Kok bisa jadi 7 pangkat 6 min 4? Nah, ini sifatnya ya. Kalau ada pangkat, itu bilangan pokoknya di sini 7, sama kan? Lalu pangkatnya ini kalau bagi itu tinggal dikurangi. Jadi seperti ini. 6 kurangi 4. Nah, maka yang lain tetap ya. Terus jadilah 7 pangkat 2. Di pangkat 2 lagi ada pangkat ketua pangkat. Nah, kalau pangkat ketua pangkat itu dikalikan pangkatnya. Jadinya seperti ini. 7 pangkat 2 kali 2 kali 7 pangkat 3. Setelah itu yang 7 pangkat 2 kali 2 kita selesaikan dulu. Jadi 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 3. Kalau perkalian maka pangkatnya ini ditambahkan. Jadi seperti ini. 7 pangkat 4 tambah 3. Hasilnya adalah 7 pangkat 7. Oke, jawabannya mana? Oke. Nah, ini soal yang terakhir untuk part 1 ya. Untuk yang bagian pertama dalam PH bilangan bulat dan pecahan. Untuk itu, kita coba segera selesaikan ya ini. Lomba USN tingkat provinsi ditetapkan aturan sebagai berikut. Siswa menjawab soal dengan benar mendapat skor 4. Soal salah, skornya min 2, tidak menjawab, skornya 0. Dari 50 soal yang diberikan, Tata menjawab 40 soal dan 8 diantaranya salah. Skor total yang diperoleh Tata adalah, nah, kita ubah seperti ini. Diketahui benar satu soal berarti, oh ini satu soal 4. Benar satu soal 4 ya. Lalu salah satu soal min 2, kemudian tidak menjawabnya 0. Nah, habis itu kita kan tahu total soalnya 50. Kalau soal yang terjawab benar berapa? Ya, karena yang dijawab kan 40. Logikanya begini, 40 soal yang dijawab itu pasti kalau nggak benar ya salah. Jadi yang salah kan sudah jelas 8. Setelah itu benarnya berapa? Ya 40 kurangi yang salah. 40 kurangi 8 sama dengan 32 soal yang benar. Lalu soal yang terjawab salah jelas 8 soal ya. Lalu soal tidak dijawab ya 50 kurangi 40. Karena 40 soal itu dijawab.
Jadi sisanya 10 soal tidak dijawab. Seperti itu. Kemudian skor yang diperoleh berapa ya totalnya? Nah, yang pertama, ya kita urutkan aja dari skor benar dapat berapa? 32 kali 4, 128. Lalu skor yang salah 8 kali min 2, itu sama dengan min 16. Kemudian kalau skor tidak mencapai ada 10 kalikan 0 ya jadi 0. Sebenarnya ini nggak ngefek sih, nggak usah dihitung juga nggak masalah. Jadi total skornya adalah 128 tambah min 16 tambah 0, 112. Kita tulis saja lebih bagus ini. Jadi skor total yang diperoleh Tata adalah 112. Nah, baiklah, kita sudah sampai yang terakhir untuk part 1 ini. Terima kasih ya anak-anak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan juga membantu kalian dalam mengerti soal-soal yang sudah kalian kerjakan, sehingga kalian bisa belajar dari apa yang pernah kalian kerjakan. Jika ada yang salah kan bisa tahu, oh saya salahnya di mana. Nah, nanti saya akan berikan di part 2. Tunggu aja ya. Nah, ini yang penting ini. Klik like atau tanda jempolnya ya. Kalau kalian suka sih, kalau nggak suka ya boleh nggak usah di jempol naik, di jempol kebalik itu nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, terserah kalian seikhlasnya. Oke? Tapi yang saya minta tolong ini subscribe ya. Nah, setelah selesai nonton ini jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum silahkan subscribe dan silahkan boleh share ke teman-temannya supaya bisa channelnya Mr. Liu Yunita Prabowo ini bisa berkembang. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Thank you and God bless you.